Ma tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik ini adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Seperti pohon yang baik pula, asluha thabit, akarnya itu masuk ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, cabangnya, rantingnya itu sampai ke langit. Karena akarnya kuat, dia diterpa angin tetap kokoh jamaah. Karena akalnya thabit. Wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Buahnya banyak sekali. Jadi orang yang bertauhid, yang benar tauhidnya, amalnya akan baik. Akhlaknya insya Allah akan mulia. Karena hatinya sudah baik, maka tauhid yang pertama yang perlu diperbaiki. Ibnul Qayyim mengatakan fa aslu ma tazku bihil qulub wal arwah wat tauhid. Dan pokok yang dengannya hati dan jiwa bersih itu yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak amalan-amalan sunnah, dan kita sudah tahu kalau orang banyak amalan sunnah bakal dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keluarkan zakat. Bayar zakat. Karena Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, ambillah dari harta mereka itu sedekah, zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat tutahhiruhum. Yang engkau dengan zakat itu membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha. Dan menyucikan jiwa mereka. Jadi orang yang suka bersedekah, dia itu tak takut miskin. Jiwanya ini terkadang cinta sama harta, dan kita cinta sama harta. Ada yang tak suka sama uang di sini. Yang tak suka sama uang itu cuma Arnab. Antum kalau kasih $10 sama Arnab tuh, dilihat sama dia. Nanti nggak salah ngasih duit sama dia. Dia nggak suka. Tapi kalau manusia, subhanallah, cinta dia dengan harta, tapi kita dipaksa untuk mengeluarkan. Dan itu bisa membersihkan jiwa kita. Jangan kita diperbudak dengan uang itu, jangan. Kita ini terkadang untuk sedekah jamaah sulit. Karena cinta kita dengan harta, tapi ingat itu termasuk jalan untuk membersihkan jiwa kita. Yang keempat, istighfar. Banyak-banyak istighfar, duduk kita, berdiri kita. Nabi itu di satu majelis, satu kali duduk, katanya Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, dia mengatakan kuntu a'uddu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid wa huwa yaqul Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, Ibnu Abbas mengatakan aku menghitung Nabi di satu majelis, lagi kumpul, lagi diam, beliau itu membaca doa Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni aku, berikan taubatmu kepadaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Hafal semuanya. Allahumma, anak kok jadi lupa aja. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Alhamdulillah, selesai Ustaz. Udah hafal semuanya. Ya, kita bersyukur. Yang kelima, zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Zikir, subhanallah jamaah. Antum rasakan sehari lah. Ana mau kasih antum coba sehari. Umpamanya hari Jumat. Antum coba hari itu tak berhenti berzikir. Tak berhenti berzikir, beristighfar, sholawat terus hari itu. Jangan cakap kecuali ada perlunya. Sehari aja antum akan rasakan bagaimana kondisi jiwa antum. Karena Allah mengatakan man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Allah akan ingat kita jemaah. Sehari ya, kita bukan sehari ya sampai mati sebenarnya kita berzikir. Tapi paling enggak kita ini kan ingin merasakan, betul enggak? Yakinlah betul. Maka coba. Insya Allah hari-hari kita akan penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Karena Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari zikrul Rahman, mengingat Ar-Rahman, maka kita akan jadikan teman dia syaitan yang menemani dia. Yang keenam, sering mengingat kematian. Kita ini kalau ngantar orang
mati. Entah di Singapura sini, terkadang di beberapa negeri ya, itu tidak semuanya. Ketika memakamkan kuburan, memakamkan jenazah, itu pada ketawa-ketawa di kuburan. Wah, cerita-cerita di kuburan. Subhanallah. Di kuburan tempatnya ingat mati. Maka sekali-kali kita ke kuburan. Ana mau tanya, antum kapan terakhir ke kuburan? Ziarah kubur, bukan ngantar jenazah. Tiga minggu yang lalu, Masya Allah, Alhamdulillah. Masih 3 minggu. Ada yang setahun gak ziarah kubur? Ibu-ibu, ada khilaf di antara para ulama tentang ibu-ibu. Apakah ibu-ibu boleh ziarah kubur? Pendapat jumhur ulama, boleh. Asalkan tak dijadikan kebiasaan. Dan ibu-ibu kalau mau ziarah kubur, adabnya dijaga. Ziarah kubur pakai parfum, dengan lipstiknya. Ente mau ingat mati apa mau ingat hidup? Tujuannya ke kuburan tuh ingat mati. Maka pakai pakaian yang syar'i dan di sana untuk mengingat mati. Para ulama mengatakan tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur kata Nabi, sekarang ziarah kuburan karena dia mengingatkan akhirat. Karena untuk ingat akhirat ini kita boleh ziarah kuburnya orang kafir. Imam Nawawi mengatakan gak apa-apa, tapi bukan untuk mendoakan, untuk ingat mati. Umpamanya nih, itu ziarah kubur yang tanpa safar ya, tanpa perjalanan. Momennya kita tahu di Singapura ini ada orang paling kaya, kemudian mati. Antum ngomong, ana mau datang ke kuburannya, mau lihat. Oh, ternyata duitnya gak ada yang dibawa, kata dia. Kuburannya cuma segitu. Itu kita akan, Masya Allah ya. Orang yang kaya raya ternyata gak dibawa mati dunianya. Untuk ingat akhirat kita. Yang ketujuh, tutup segala pintu yang merusak hati. Jadi hati kita ini ada pintu-pintunya. Pintu-pintu hati itu adalah panca indera kita. Mata kita, pendengaran kita. Ya. Kita harus tutup. Jangan melihat yang merusak hati kita. Jangan mendengarkan yang merusak jiwa kita. Jangan. Kita tutup. Karena kalau kita lepas, kita umpamanya mau tahulah ada perempuan lewat. Insya Allah lihat enggak ya? Sekalilah lihat ya Allah. Kadang-kadang dia ngomong, sekali Allah bismillah. Subhanallah. Ketika dia buka, tuh langsung masuk ke hatinya. Di dalam sebuah hadis dikatakan pandangan itu adalah sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Kalau tak beracun, kena sini, lukanya cuma di sini. Sudah, kasih obat selesai. Tapi kalau beracun jamaah, itu mengalir ke semua tubuh kita. Susah sembuhnya. Maka tutup pintu untuk merusak hati kita itu. Kemudian muhasabah jamaah ya. Kita sering duduk bermuhasabah, mengingat apa yang sudah kita lakukan, ingat sama dosa-dosa kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah jiwa itu melihat apa yang telah dia persiapkan, yang telah dia lakukan untuk hari esok dia. Dan yang terakhir, tanda orang hatinya bersih. Apa tandanya? Kita ini tahu hati kita bersih dari mana? Kita tak usah lihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya orang yang hatinya bersih, tanda-tandanya dia itu sering bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Kalau dia berbuat dosa, dia langsung tobat kepada Allah. Itu berarti hatinya baik, sehat. Kemudian dia tidak berhenti berzikir kepada Allah. Yang ketiga, kalau dia kehilangan ibadah, dia itu akan sedih. Umpamanya dia ketiduran tak sholat berjamaah di masjid karena tertidur. Dia tuh hatinya, ya Allah, kenapa aku gak sholat ke masjid? Dia pikir hilang tuh pahala dia, langkah dia. Pahala 27 dia sholat di rumah cuma 1 pahala aku dapat ya Allah. Kalau ke masjid 27 aku dapat.
Dia tuh hati orang bersih tuh selalu merasa berat. Tidak seperti orang yang kehilangan duit. Ada orang yang karena hatinya penuh dunia, kehilangan duit dia susah. Tapi kalau kehilangan sholat dia biasa-biasa aja. Maka itulah mungkin yang keempat, dia merasakan nikmat ketika beribadah. Ketika sholat tuh nikmat sekali. Ada orang yang sholat tapi tidak merasakan apa-apa. Yang kelima, kalau dia masuk ke dalam ibadah kepada sholat, hilang semua urusan dunia. Kegundahan, Allahu Akbar. Nabi kalau ada pasal yang pelik, kemana beliau lakukan? Laji'a ila shalah. Idza hazaba amrun laji'a ila shalah. Beliau langsung sholat. Maka orang yang seperti itu, yang kalau dia merasakan kenikmatan dalam sholat, insya Allah dia hatinya bersih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Tafadhal Ustaz. Saya bersyukur ala hal kita berterima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Dr. Syafri Basalama. Sekarang kita akan buka tanya jawab, ya. Insya Allah kita akan tanya jawab sekitar 45 menit. Oh, 45 menit Ustaz, Masya ya? Allah. Sampai 3,5 boleh? Ya sampai capek Ustaznya. Oke, Pernah. alhamdulillah. Oke, ini sebelum saya buka pertanyaan langsung dari antum, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk kepada kami. Ini dia mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, dua daripada anak saya selama ini sudah pun belajar agama. Tetapi pemahaman mereka beranggapan bahwa selagi belum tegaknya daulah Islamiyah, tidak ada kewajiban bagi kita untuk melakukan sholat Jumat, Allahu Akbar, menunaikan haji dan boleh menjamak sholat. Macam mana menghadapi mereka? Karena sebagai orang tua saya ingin mereka memperbetulkan pemahamannya yang salah dan kembali ke pangkal jalan. Jazakumullah afiduna. Masya Allah. Ini penyakit syubuhat ya, penyakit kerancuan dalam agama. Ingat, semua sekte, kelompok sesat itu punya dalil. Semuanya punya dalil. Mereka akan menggunakan qala Allah, dia akan menggunakan qala Rasul. Tapi ingat, pada hakikatnya qala Allah, qala Rasul itu membantah mereka. Tinggal anak kita ini, itulah susahnya jamaah ya. Anak kita harus pilihkan guru yang benar. Saya masih ingat ketika di sekolah dulu punya ustadz tak sholat. Awalnya sholat, tahu-tahu tak sholat. Karena dia sekolah di Stein, di sekolah agama Indonesia, negeri. Dia tak sholat. Anaknya, Ustadz, kok gak sholat Ustadz? Dia mengatakan, qala Allahu ta'ala. Wah. Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau ana sudah ingat, ada apa sholat? Subhanallah jamaah. Ada dalilnya dari Al-Quran. Kalau orang mau ambil sepotong-sepotong dari Al-Quran, rusak agama ini. Dia ngatakan, ente kenapa nggak sholat? Subhanallah. Ada dulu kelompok zanadiqah. Zindik itu orang-orang yang Islam tapi dia munafik sebenarnya. Dia mengatakan, Ustaz, mungkin Ustaz ingat Ustaz. Hayya bina ilal khummari yasqina. Dia mengatakan iya. Da'il masajida lil ubbadi ya'muruha. Wa hayya bina ilal khummari yasqina. Ma qala rabbuna wailun lil khummari wa innama qala wailun lil musallina. Kata dia ngomong, ayo kita nih ke tempat minum-minum, ke bar, ke kafe. Biarkan tuh masjid-masjid buat orang-orang yang mau ibadah. Kata dia tuh, di Quran tuh nggak ada celaka buat orang-orang yang minum khamr. Yang ada wailun lil musallina. Yang ada di Al-Quran wailun lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Kalau gitu ada apa nah sholat? Subhanallah. Karena ayatnya diputus sama dia. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu dibuang sama dia. Dia cuma ambil wailun lil musallin.
Begitu pula orang-orang yang tadi mengatakan bahwasanya aku tak akan sholat Jumat sebelum tegak khilafah Islamiyah, subhanallah. Jamaah, ketika belum ada khilafah Islamiyah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih disiksa di kota Makkah Al-Mukarramah, sebagian sahabat sudah hijrah ke kota Madinah, dan kota Madinah bukan negeri Islam. Ketika itu kota Madinah belum ada Nabi, Nabi masih di Mekah pada waktu itu. Nabi mengirim sahabat Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Di situ Mus'ab bin Umair telah melaksanakan sholat Jumat. Mus'ab belum ada khilafah Islam, negerinya kafir semuanya. Maka kalau ambil dalil itu jangan sepotong-sepotong. Tapi untuk anak yang seperti ini, paling enggak dibawa ke sinilah ketemu Ustaz Saifuddin. Iyalah kalau itu perlu, karena kesian mereka budak-budak kecil kan seperti gelas kosong. Dia tergantung apa yang diisi. Kalau diisi jus apel ya jadi apel. Dikasih wine ya jadi wine dia. Maka bagaimana kita hati-hati, itu amanat dari Allah anak-anak kita ya. Jangan sekedar melihat, sekarang ini banyak sekolahan-sekolahan yang luarnya bagus. Jadi mereka bagus banget, tapi nggak tahu di dalam pemikirannya kadang-kala tidak benar ya. Maka hati-hati orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Ustaz. Baik, ada yang mau memberikan pertanyaan langsung kepada Ustaz? Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya nak tanya Ustaz pasal bagaimana kita nak solat belakang imam yang mempunyai 3 kelompok. Yang kita kelompok pertama ialah pelaku bid'ah, bid'ah yang banyak yang buat dia nak jadi sebagai imam. Dan kelompok nombor 2 is dia kelompok Asy'ariyah yang mengaku Allah di mana-mana, bukan Allah di langit. Dan kelompok ketiga adalah tarikat sufi. Bagaimana kita bolehkah kita solat di belakang imam seperti ini? Nah, masya-Allah. Pergi ke masjid itu sunnah. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang bagus, gimana nih kita untuk jaga hati kita? Kita kan sholat ke masjid, tapi imamnya Ustaz banyak melakukan tindakan-tindakan yang nggak diajarkan Nabi. Gimana kita sholat? Tadi ada 3 kelompok atau kelompok yang lainnya. Karena kelompok macam-macam. Perlu diingat, kalau sholatnya imam itu sah, maka sholat kita sah. Walaupun dia pelaku bid'ah, tapi dia bid'ahnya belum sampai keluar dari Islam. Karena ada bid'ah yang sudah mengeluarkan orang itu dari Islam. Maka ketika itu kita nggak boleh sholat, karena dia sholat tidak sah. Tapi kalau sholatnya imam itu sah buat diri dia, sholat kita pun sah. Jadi tak masalah. Walaupun kita berusaha untuk cari masjid yang sunnah, karena hati itu lebih tenang ya. Tapi kalau imamnya pelaku, umpamanya dukun, ada dukun di sini. Hah? Bomo. Ada bomo. Ada bomo, betul bomo Ustaz. Ya, bomo itu kahin yang dia itu pura-pura Islam. Maka kita tahu dia nggak sah sholat di dirinya sendiri. Karena sebagian bomo di Indonesia itu sudah tak ada bomo sekarang. Sudah hilang. Yang ada Ustadz Bomo. Jadi udah separuh, udah ya gini lah gayanya kayak Ustadz ini ya, pakai topi putih gitu kan. Iya, itu udah pakai gaya yang, soalnya orang kalau dulu Bomo itu pakai apa? Pakai gaya-gaya udeng ya, Jawa. Kemudian dia pakai kemenyan, sekarang tak lagi pakai kemenyan sudah. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia tetap Bomo. Dia nggak sholat, nggak apa. Kalaupun sholat dia sekedar, banyak itu. Tergantung tuntutan pasar. Jadi pasarnya gimana, maka kita harus berhati-hati. Kalau tingkatannya sudah sampai kepada bid'ah yang mengeluarkan dari agama Allah, maka dia sholat tak sah. Tapi selama dia sholatnya sah, maka kita sah sholat di belakang dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan, saya langsung akan bacakan lagi. Ustaz, apa hukumnya seorang suami sering memuji-muji istrinya, tetapi di media sosial? Contohnya di dalam Facebook, istri saya pintar masak, pintar agama, pintar mendidik anak dan sebagainya. Nah, Masya Allah. Seneng nggak yang dipuji? Ibu-ibu, senang? Ya Alhamdulillah kalau senang. Jadi untuk memuji istri nggak apa-apa. Seorang itu termasuk
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Orang yang berbuat baik kepada kalian, maka kalian balas dia. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi faqulu lahu jazakallahu khairan. Kalau kau enggak dapat untuk membalas dia, maka kau katakan jazakumullah khair. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan ats-tsana. Memuji itu termasuk balasan buat dia. Jadi jangan dipuji-puji di media sosial, di rumah dimarahin. Nah, itu mah nggak benar dia. Jadi sekali-kali memang kita nih umpamanya, subhanallah jamaah ya. Kita tiap hari yang punya istri ya, itu selalu dibikinkan teh sama istri kita, ditaruh di depan kita. Kita sering nggak? Saya tanya sama ibu-ibu, suaminya ibu-ibu ketika dibikinin teh ngomong terima kasih nggak? Enggak tuh. Malah dia apaan nih? Kok kurang manis gitu kan? Coba dia di toko, sekretarisnya bikinin teh, masya Allah jazakillah khair, masya Allah kau baik banget kata dia. Kalau istrinya nggak ada jazakallah khairan, yang ada malah dia mencela istrinya. Jangan. Jadi kalau memuji istri, puji. Dia yang paling berhak mendapatkan pujian kita. Dia yang nyucikan baju kita ketika dia mempersiapkan baju kita ya. Udah siap nih baju kita untuk kita berangkat ke kantor. Paling tidak ngomong, sayang, makasih ya. Subhanallah. Tuh, kayaknya dunia itu luas seluas langit dan bumi. Ketika dia dapat suaminya mengatakan syukron. Jadi mulai saat ini bapak-bapak, kalau istrinya berbuat baik, katakan jazakillah khair. Subhanallah istriku, aku tidak pernah melihat orang baik seperti kamu istriku. Insya Allah. Ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang akan oke silakan. Ustaz, bagaimana orang yang Silakan Pak. Baik. Soalan saya adalah orang yang solat, puasa, malahan dah pergi haji, tapi dia buat maksiat dan dia suka mencela orang. Adakah hati dia baik? Nah, orang ini sholat, haji, tapi dia berbuat maksiat. Macam apa? Oke, jadi akhlaknya buruk lah. Dia karakternya nggak baik. Itu subhanallah jemaah. Kita tadi udah bicara bahwasanya kalau mau menikahkan putri kita, orang itu harus ada dua sifat. Agamanya baik, tadi sholatnya, ibadahnya haji ya, kemudian akhlaknya mulia. Karena terkadang sebagian orang itu ibadahnya baik tapi akhlaknya buruk. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan athqalu ma